Terima kasih Arnold dan semua yang sore hari ini mengikuti diskusi kita. Nah, kita berbicara soal HAM dan demokrasi di masa Otsus. Saya mungkin mau mengawali dengan Undang-Undang Otsus pasal 45 dan 46. Di sana itu telah diputuskan sebenarnya oleh pemerintah Indonesia karena ini Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hari ini merayakan 75 tahun, bahwa pasal 45 itu pemerintah Papua dan Papua Barat itu wajib memajukan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian untuk melaksanakan perlindungan itu pada pasal ayatnya yang kedua, pemerintah membentuk Komnas HAM. Kemudian pasal 46 itu secara khusus bicara tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada. Jadi pada waktu kita bicara soal apakah Otsus ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjawab persoalan hak asasi manusia dan demokrasi di Papua, saya menjawab tidak. Ini berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak hal dalam undang-undang yang harus dilakukan oleh negara itu tidak dilakukan. Nah, itu berarti kita mencatat bahwa negara sendiri melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap keputusan-keputusan yang dilakukannya di era Otsus. Kita bisa melihat tadi teman-teman dari KNPB, dari Sonamapa, dan juga dari apa yang selama ini diadvokasi dan pendampingan yang dilakukan oleh KPKC Sinode GKI di tanah Papua, tidak ada sedikit pun niat baik dari negara kita untuk menegakkan hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran, bahkan demokrasi. Tetapi untuk Papua demokrasi itu tidak diberlakukan sebagaimana peraturan yang ada. Kita berkumpul dicurigai, kita berdemo ditangkap, kita duduk bicara tentang hak-hak dasar masyarakat adat atas kepemilikan tanah adat, dibilang OPM, itu OPM yang sedang berapat dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa negara tidak menunjukkan kemauan yang baik untuk penegakan hak asasi di manusia, hak asasi manusia di tanah Papua. Dari berbagai persoalan yang ada, saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang diajukan bahwa sesungguhnya persoalan hak asasi manusia dan demokrasi di Papua tidak berjalan. Berjalan mungkin di Jakarta, tapi tidak berjalan di Papua. Sejak masa otonomi khusus, nah kita catat bahwa itu diberlakukan tahun 2001 diputuskan. Sebelum itu pun sudah ada pelanggaran hak asasi manusia dari tahun 1962, 61 sampai pada bulan Juli tahun Juli 1998, di mana akhirnya Indonesia mengalami perubahan. Perubahan itu kita harapkan memberikan kemajuan bagi Papua, tetapi ternyata tidak. Perlawanan rakyat di mana-mana karena ketidakadilan, dan memang sejak tahun 98 sampai 2002 itu perjuangan rakyat Papua sudah mulai besar. Awalnya di kampung-kampung, di kelompok-kelompok mereka itu sudah mulai besar, seperti di Biak berdarah itu semua orang Biak berkumpul di bawah Toer untuk meminta kemerdekaan. Kemudian di Manokwari, di Wasyor itu terjadi karena pelanggaran HAM terjadi karena masyarakat adat menuntut hak kepemilikan tanah adat yang diambil oleh perusahaan. Kita bisa membayangkan bahwa negara melihat semua keinginan rakyat untuk memperjuangkan haknya, itu adalah sesuatu yang melanggar hukum. Padahal
negara sendiri dalam undang-undang otonomi khusus yang diberikan kepada kita mengingatkan bahwa dalam undang-undang itu menghargai hak-hak hidup orang Papua, perlindungan dan sebagainya itu. Sejak tahun Otsus 2001 hingga pada hari ini, orang sudah diskusi lagi hari ini tentang Otsus Jilid 2 atau Otsus lanjutan atau apapun namanya itu saya tidak tahu. Tetapi pelanggaran HAM tidak pernah berhenti. Bahkan di era COVID-19 yang orang tak boleh jalan kemana-mana, justru itu dipakai oleh pihak-pihak di sebelah untuk melakukan pelanggaran HAM seperti apa yang terjadi di Nduga baru-baru ini, apa yang terjadi di Aifat, apa yang terjadi di Tambrau. Dan yang terakhir kita punya saudara laki-laki di Timika yang ditembak. Banyak, terlalu banyak advokasi yang bisa dilakukan. Dan teman-teman yang lain akan bisa bicarakan hal itu bahwa tidak ada niat negara untuk menegakkan kebenaran. Saya mau bilang seperti ini, dan ini mungkin catatan kritis, karena pada waktu bangsa Papua berkongres, Kongres Papua yang kedua, sekitar tahun 2000, Kongres Papua yang kedua itu menghasilkan tuntutan rakyat yang sangat jelas untuk referendum, untuk merdeka. Nah, kita mencatat bahwa tuntutan rakyat ini dijawab oleh negara dengan diberikan undang-undang Otsus. Catatan kritis saya hari ini untuk kita semua. Hari ini kita sedang masuk dalam era di mana Otsus akan berakhir. Semua orang mulai mendiskusikan, semua kelompok mulai mendiskusikan dengan kepentingan-kepentingan mereka masing-masing. Kita juga harus mulai berbicara. Saya tahu turun ke jalan itu seperti kemarin New York Agreement, kita baru mau turun saja aparat sudah di mana-mana. Karena itu kita kelompok-kelompok perjuangan sudah mulai memikirkan, kalau MRP melakukan sesuatu, kalau gereja membuat pernyataan bahwa menolak undang-undang Otsus tahap kedua, ya saya mau bilang apa strategi kita hari ini untuk menolak Otsus? Kalau kita turun ke jalan tidak bisa, kita mesti buat apa? Penolakan seperti apa harus kita lakukan? Kita tidak bisa didikte lagi oleh pihak yang lain. Kita minta referendum dikasih undang-undang Otsus tahun 2021. Kalau hari ini kita menolak Otsus, maka penolakan kita harus jelas. Dan teman-teman, ini sebuah strategi. Kita sudah harus melalui memikirkan dalam kelompok-kelompok perjuangan apa yang harus kita lakukan. Tadi IPUS memberikan solusi. Negara memberikan referendum. Kalau kita minta negara memberikan referendum, maka hari ini kita persiapkan apa untuk langkah menuju ke sana? Apa yang bisa kita tawarkan? Kalau kita minta referendum, kita menawarkan itu di atas kertas seperti apa? Ini juga harus kita pikirkan supaya orang Jawa bilang jangan ketong kecolongan. Artinya jangan orang ambil start dari kita kembali. Sebab saya bisa membayangkan bahwa kalau kita masuk ke periode kedua seandainya itu terjadi, ketong habis. Betul-betul kita habis. Karena itu hari ini kita harus berdiri dan bilang tidak. Tidak untuk Otsus. Harus ada jalan keluar yang lain. Dan jalan keluar itu bukan Otsus. Yang berikut, Jakarta juga hari ini sedang bicara tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tapi dong kasih nama lain. Nah, saya sampai sekarang belum dapat informasi namanya apa. Saya tidak bisa percaya bahwa ada niat baik untuk ada rekonsiliasi untuk kita di Papua. Korban pelanggaran HAM dari tahun 61 sampai hari ini tahun 2020. Itu saya tidak bisa terhitung banyaknya. Karena itu bagi kita tidak ada jawaban rekonsiliasi. Tidak ada jawaban ganti rugi karena nyawa tidak pernah bisa diganti. Dan catatan penting dari situ bagi kami para pekerja HAM, kita juga mesti berhati-hati di sini.
Mengapa? Sebab negara pengalaman tahun 2016-2017 saya tidak salah waktu Menko Polhukam mengumpulkan kami semua di satu hotel di kota Jayapura, lalu ada tim yang dikirim, kami waktu itu menolak untuk ikut di tim itu, ada tim yang dikirim ke Jakarta dan sebagainya, lalu ke Australia dan sebagainya. Itu cara-cara pintar yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana memakai para pekerja HAM, memakai kita semua nantinya untuk membuat sesuatu hal, meminta data, tapi membuat sesuatu hal untuk mengakui apa yang dilakukan oleh negara. Karena itu kita mesti hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau bicara soal rekonsiliasi, kebenaran, ganti rugi dan sebagainya, itu hak korban. Apakah hari ini korban mau terima? Apakah dengan kita terima itu berarti sudah mengembalikan semua hal yang pernah kita rasa hilang dalam perjuangan masyarakat Papua, orang asli Papua untuk menegakkan hak asasinya, menegakkan harga dirinya dalam kemerdekaan dalam suatu negara. Bagaimana wajah demokrasi negara setelah pemberlakuan OSIS? Saya bisa bicara lagi karena wajah demokrasi apa yang mau dilihat? Tidak ada. Negara tidak memberikan hak demokrasi untuk orang Papua. Negara saja melakukan kesalahan dengan membiarkan mereka yang melakukan rasis menghina kita di Papua dengan ucapan-ucapan rasis. Kita melakukan demokrasi yang betul santun dengan berdemo rame-rame. Tetapi apa yang terjadi? Justru teman-teman kita ditangkap, justru teman-teman kita diadili, sementara di Jakarta itu tidak terjadi. Tapi teman-teman di Jakarta seperti di Suryanta dan teman-teman ditangkap. Ini wajah demokrasi Indonesia hari ini. Karena itu tidak ada sebuah kebanggaan dan saya mau bilang negara Indonesia gagal. Walaupun dikenal sebagai negara demokrasi, tetapi untuk Papua, negara Indonesia gagal menegakkan demokrasi. Apa alternatifnya bagi rakyat Papua untuk hak asasi manusia dan demokrasi di era Otsus? Saya bilang mungkin tidak ada alternatif. Sebab kita tidak tahu ke depan kebijakan negara ini masih sama atau tidak. Tetapi juga saya mau bilang tidak ada orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Kita harus bangkit untuk menolong diri kita sendiri. Sebab itu, mari kita sama-sama berjuang untuk pelanggaran hak asasi manusia itu harus dihentikan. Kita juga harus berjuang bersama-sama untuk penegakan demokrasi itu harus berjalan. Penegakan demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dipandang oleh kita berbeda dengan apa yang dipandang oleh negara. Sebab itu saya sendiri kehilangan harapan untuk melihat ke depan. Apakah benar negara ini punya niat baik? Saya kehilangan harapan juga bilang bahwa demokrasi itu akan ditegakkan. Dan bagi saya terus terang saya mau bilang bahwa kita bangga sebagai orang Papua. Karena di hadapan negara Indonesia yang besar, yang katanya hebat, yang terbesar di dunia nomor 5 kan, orang Papua punya demokrasi lebih hebat, lebih luar biasa. Sebab kita selama ini menunjukkan wibawa kita dengan turun, berbicara, dan sebagainya. Yang dilawan oleh negara ini dengan kekerasan. Tapi kita juga tidak bisa terus menerima kekerasan yang terus dilakukan oleh negara ini. Teman-teman semua, karena itu, mari kita bersama-sama menjaga kehidupan kita sendiri di Papua. Kita bicara tadi soal hak masyarakat adat, soal tanah, soal hutan.
Saya sedang menulis tesis yang minggu depan akan dipresentasikan, akan dipertanggungjawabkan. Saya bicara soal konflik. Satu konflik di tengah masyarakat adat di Biak Utara itu menjadi salah satu contoh yang saya mau bilang bahwa ini contoh yang negara lakukan kepada kepemilikan hak masyarakat adat di tanah Papua. Contoh yang menariknya apa? Ada orang asli Papua, masyarakat adat yang betul menolak karena itu jati diri, karena itu harga diri, karena itu identitasnya. Tanah, hutan, bahasa, budaya, itu identitas diri. Tetapi ada juga orang Papua yang betul orang Papua, asli Papua, yang dengan mudahnya bisa bilang bahwa kita menyerahkan itu untuk negara demi kesejahteraan. Siapa yang nanti sejahtera? Orang lain yang sejahtera. Kita tetap jadi penonton. Dan pelanggaran HAM sering terjadi juga di situ. KPKC dalam pendampingan untuk masalah-masalah lingkungan hidup, kita berhadapan dengan intimidasi kekerasan. Kita berhadapan dengan stigmatisasi. Kalau ketua Dewan Adat atau pemilik hak wilayah bilang tidak dong bilang OPM. Mau merdeka. Ini bicara soal tanah hutan. Di situ terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang paling menyedihkan lagi, pemerintah kita sendiri yang adalah orang Papua. Susah mendengar suara masyarakat adat. Padahal di depan mata mereka, bahkan dalam kebijakan mereka, mereka menjual hak kepemilikan, hak kesulungan milik masyarakat adat. Karena itu, saya tidak punya harapan. Ditanya soal alternatif, penegakan hak asasi harus dilakukan. Pengadilan HAM harus dilakukan yang adil. Keinginan yang datang dari negara sendiri untuk menghargai hak hidup orang Papua. Ini kerja panjang. Alternatif kita, kalau saya mau bilang, tidak ada jalan lain, kita harus berdiri sendiri. Kita harus keluar. Kalau kita tidak mau mati konyol. Atau kalau kita diam, karena situasi pelanggaran HAM, karena itu alternatif, maka kita membiarkan kita punya masyarakat mati terus tidak pernah ada harapan. Jadi, yang bisa kita lakukan sebagai gereja, yang selama ini sudah dilakukan, itu menyurati, menolak, memberikan pandangan. Itu yang dilakukan oleh gereja. Resikonya, keselamatan para pimpinan gereja, teman-teman sudah tahu. Tapi itu tawaran gereja untuk alternatif-alternatif untuk orang Papua bisa hidup. Walaupun tawaran itu membawa kepada intimidasi kepada para pimpinan gereja. Karena bicara tentang hak rakyat. Gereja di Papua sudah bilang, sudah bicara. 4 gereja besar sudah bicara, tidak ada harapan. Kembalikan otonomi khusus itu kepada rakyat. Gereja bilang itu, 4 gereja bilang itu. Nah kita yang sekarang pun juga sudah, kalau memang kembalikan kepada kita, maka kita punya suara harus tegas apa yang kita harus lakukan. Menjawab berakhirnya otonomi khusus. Kita harus punya alternatif, dan alternatif yang kita tawarkan itu harus kuat. Kita solid. Harus kita solid. Kalau tidak solid, kita terpecah belah. Hari ini adalah tantangan. Dan besok, kita masih bisa menaruh harapan. Dan harapan saya, mungkin juga harapan teman-teman adalah terbitnya surya yang baru
terang benderang di atas negeri ini. Surya yang memberikan harapan kehidupan di atas tanah ini. Surya ini hanya dapat kita raih kalau kita jalan bersama-sama. Kalau kita bilang tidak, maka alternatif dari tidak itu apa? Dan untuk menjawab alternatif tidak itu apa strategi-strategi apa yang harus kita lakukan? Dan strategi-strategi yang harus kita lakukan itu tidak boleh kita ceritakan. Tapi itu menjadi bagian dari kelompok-kelompok teman-teman dalam kelompok perjuangan untuk terus melakukan advokasi dan melakukan gerakan bersama.